Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailita Nur Carmela NIM 2024 10 10 10 97 dari kelas Data Mining C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas modul 2 yaitu eksplorasi data dengan Matplotlib. Yang pertama, jelaskan makna dataset. Jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset yaitu kumpulan data yang didapat dari berbagai informasi yang dapat diolah sebelum dijadikan data mining. Lalu data training yaitu data yang digunakan untuk melatih algoritma. Saat training, machine learning akan merubah parameter pada dirinya menyesuaikan data yang diberikan saat training. Data training ini diperlukan untuk belajar dari data yang diberikan dan dapat memahami informasi pada data tersebut. Adapun data testing yaitu data yang digunakan untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih menggunakan data training, di mana testing set dan training set merupakan data yang berbeda. Data yang digunakan pada data testing merupakan data real yang tidak digunakan untuk training. Fungsinya yaitu membuktikan apakah model sudah sesuai dalam artian akurat di validasi dan akurat juga di kenyataannya. Yang kedua, jelaskan proses penyusunan dataset. Yang pertama, agregasi yaitu penggabungan beberapa atribut data menjadi sebuah atribut. Yang kedua, sampling, pengambilan sebagian data yang mewakili seluruh populasi. Yang ketiga, dimensionality reduction, pengurangan jumlah atribut data. Lalu, feature creation, membuat atribut baru yang mungkin penting untuk analisa data. Lalu ada discretization dan binarization. Discretization adalah transformasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorikal. Binarization adalah transformasi atribut kontinu maupun discrete ke dalam bentuk atribut binar. Lalu yang terakhir ada atribut transformation, yaitu sebuah fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Yang ketiga, jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Atribut dataset iris adalah karakteristik pada dataset modul yang merupakan penelitian jenis bunga yang berfokus pada bagian iris bunga saja, yaitu petal dan sepal. Adapun atributnya yaitu ada sepal width, yaitu lebar mahkota, sepal length panjang mahkota, petal width lebar kelopak, petal length yaitu panjang kelopak. Dapat dilihat di gambar sini, petal yaitu di sini kelopaknya dan sepal yaitu mahkotanya. Selanjutnya, kelas dataset iris adalah pembagi atau klasifikator dari hasil data atribut iris tadi yang akan digunakan menjadi label jenis iris. Nah, kelas di dataset ini itu ada 3, ada Setosa, Virginica, dan Versicolor. Lalu yang keempat, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, Setosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Nah, adapun dataset yang digunakan yaitu dataset ini. Di sini ada beberapa atributnya, ada petal width, petal length, sepal width, sepal length seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan untuk kelasnya di sini ada Setosa, Virginica, Versicolor, dan yang terakhir itu unknown atau data-data yang kelasnya tidak terdefinisi. Di sini kita akan membuat array 2 dimensi. Yang pertama yaitu untuk kelas Setosa. Yang pertama kita import terlebih dahulu library NumPy-nya, lalu diinisialisasi dengan np. Lalu kita bikin variabel untuk kelas Setosa menggunakan sini metode array. Nah, untuk angka-angka di sini tuh menunjukkan nilai dari atributnya di sini. Bisa dilihat untuk 0,2 artinya petal width-nya sini. Lalu 1,4 petal length-nya, 3,5 di sini yaitu sepal width-nya, dan 5,1 di sini sepal length-nya. Begitupun seterusnya untuk data-data Setosa. Begitupun untuk yang kelas Virginica, di sini kita membuat array-nya.
Contohnya di sini tadi petal width-nya di sini 2,5, lalu petal length-nya 6, sepal width-nya 3,3 dan sepal length-nya yaitu 6,3, begitupun seterusnya. Nah, untuk kelas versi color juga seperti itu. Di sini berisi nilai-nilai dari atribut yang dimiliki versi color, dan untuk kelas unknown pun juga demikian. Selanjutnya, nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, yang pertama di sini kita import library matplotlib terlebih dahulu, lalu kita inisialisasikan sebagai PLT. Yang pertama untuk soal 5A, sini kita membuat scatter untuk sepal length dan petal width. Nah, yang pertama di sini kita membuat variabelnya di sini SL maksudnya sepal length, PW di sini maksudnya petal width. Nah, untuk sepal length sendiri di dataset ini kan merupakan, maksud saya di array tadi itu kan merupakan atribut di indeks ketiga, ketiga di sini. Ini kan 0, 1, 2, 3. Nah, jadi di sini kita tulis 3, artinya dari awal sampai indeks ketiga, lalu di sini petal width. Nah, di sini kan petal width ada di indeks ke-0 di sini. Lalu kita menggunakan metode scatter yang ada di library matplotlib. Di sini kita isi SL atau sepal length di sini untuk sumbu X-nya, lalu petal width untuk sumbu Y, dan di sini kita warnai dengan warna merah. Begitupun untuk kelas versi color, di sini sepal length, petal width, lalu di sini kita bikin scatternya dengan memanggil metode scatter. Sumbu X-nya di sini diisi sepal length-nya, lalu sumbu Y diisi petal width, dan untuk versi color kita warnai hijau. Begitupun untuk virginica, di sini kita warnai biru, dan untuk kelas unknown kita warnai kuning. Selanjutnya kita tunjukkan hasil scatternya dengan menggunakan metode show. Nah, di sini merupakan hasil dari scatternya. Selanjutnya untuk ke 5B sama seperti 5A di sini karena kita menggunakan sepal width dan petal length, dan di sini sepal width itu merupakan indeks ke-2 dan petal length indeks ke-1. Lalu kita memanggil metode scatter lagi. Sini kita sumbu X-nya kita ubah menjadi sesuai yang disuruh di soal menggunakan sepal width, sumbu Y-nya petal length, lalu setosa kita warnai merah, versi color kita warnai hijau, virginica kita warnai biru, dan untuk kanan kita warnai kuning. Lalu kita lihat hasilnya di sini menggunakan metode show. Selanjutnya 5C yaitu sepal width dan petal width. Nah, di sini untuk sepal width yaitu indeks ke-2 dan petal width di sini indeks ke-0. Lalu sama seperti tadi, yang setosa kita warnai merah, yang versi color kita warnai hijau. Sesuai soal, yang virginica kita warnai biru, yang unknown kita warnai kuning. Nah, adapun ini hasilnya. Selanjutnya 5D yaitu sepal length dan petal length. Nah, di sini sepal length itu indeks ketiga, petal length ke-1, lalu yang setosa kita warnai merah,
yang vertikal kita warna hijau, virginica biru, anon kuning. Lalu kita lihat hasilnya di sini. Selanjutnya, nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, jadi untuk yang pertama kita lihat dari setosa dulu. Nah, untuk karakter pengelompokan setosa ini, korelasi atau hubungan antar titiknya terlihat samar atau lemah. Variabel penyebab atau sumbu X sedikit memengaruhi variabel akibat atau sumbu Y. Pola yang berkemungkinan tidak memiliki hubungan karena tidak ada kecenderungan nilai-nilai tertentu pada variabel penyebab atau sumbu X terhadap nilai-nilai tertentu pada variabel akibat atau sumbu Y. Jadi bisa dilihat di sini ya untuk hubungan antar titiknya ini kan sedikit menyebar, jadi artinya sini korelasinya itu kurang kuat atau lemah. Lalu yang kedua untuk kelas virginica, di sini korelasi atau hubungan yang terjadi termasuk kuat karena sebaran titik-titik pengelompok dalam bentuk linear yang jelas. Kemungkinan variabel penyebab sumbu X sangat mempengaruhi variabel akibat atau sumbu Y. Jadi tidak seperti yang setosa di sini kan yang virginica walaupun terbagi di sini ke dalam 4 tempat ya, 4 daerah, tapi setiap titiknya itu termasuk erat atau mengelompok gitu, tidak terlalu menyebar seperti yang setosa di sini. Lalu untuk yang versicolor sama seperti dengan yang virginica di sini, setiap titiknya itu termasuk kuat karena tidak menyebar gitu, karena berkumpul di satu titik gitu. Lalu, nah untuk kelas anon di sini hubungannya termasuk lemah ya, karena jika kita bandingkan di sini antara setosa, virginica, versicolor, dan anon, titik di anon ini sangat-sangat menyebar, sangat-sangat menyebar bahkan jika dibandingkan dengan yang setosa di sini. Jadi artinya variabel akibat atau sumbu Y tidak dipengaruhi oleh variabel penyebab atau sumbu X. Selanjutnya, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Jadi kita dapat meramal jenis data unknown dengan melihat dan membandingkan pola karakteristik ini pada iris yang sudah terdefinisi, yaitu di kelas setosa, virginica, dan versicolor. Lalu kita melakukan penyocokan terhadap batas atas dan batas bawah dan batas maksimal untuk tiap atribut pada kelas yang terdefinisi dan kelas unknown. Lalu kemudian akan didapatkan data yang tidak termasuk pada batas bawah maupun batas maksimal untuk tiap kelas terdefinisi. Maka kita akan mendapatkan data dengan kelas unknown tadi. Nah, kita di sini untuk melihatnya kita dapat menggunakan teknik visualisasi scatter plot di mana kita memplot atau mengkategorisasi data kelas unknown pada koordinat kartesius dengan memisahkannya menjadi beberapa atribut. Selanjutnya, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Nah, bisa di sini kita membuat variabel untuk sumbu X-nya ya, SBX. Di sini maksudnya sumbu X. Kita membuat array petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Lalu kita gunakan perulangan di sini for i in range untuk sejumlah panjang virginica. Sini di setiap perulangannya kita menggunakan method plot. Di sini kita isi sumbu X-nya di sini array ini, lalu setosa artinya dari I hingga, maksudnya dari 0 sampai selesai, lalu kita warnai dengan warna merah. Begitupun untuk yang versicolor, nilainya di sini untuk
di sini kan sumbu X, di sini tuh sumbu Y-nya. Jadi dari nilai dari yang awal sampai akhir kita masukkan di sini, lalu kita warnai hijau. Dan yang untuk KJNIK di sini kita warna biru, lalu kita tampilkan plotnya, adapun hasilnya yaitu seperti ini. Oke, mungkin sekian penjelasan dari tugas modul 2 eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.